12-2. Tentunya masih dengan semangat dan kreatif luar biasa dari kelompok yang tampil. Perkenalkan, saya Meilan Adam. Saya di sini bertugas sebagai narator dari kelompok 2 yang akan membawakan sebuah teater berjudul Penghuni Baru. Pemeran pertama, Rama Jagandi Lasali, berperan sebagai Rijal. Karakternya gampang panik, sering salah paham, kadang jadi orang yang suka nuduh tanpa bukti. Woi, kita pecah laptop di sini mana? Perasaan tadi sore kita taruh di meja, kenapa bisa hilang? Ari Plakajo berperan sebagai Bima. Si kocak, suka main gitar, tingkahnya abstrak dan suka bikin suasana jadi heboh. Perkenalkan, Bima, desa pointer, virus pamungkas. Terus kaki beracun, siap-siap kau semuanya. Pemeran ketiga, Febrianti berperan sebagai Rani. Karakternya rajin, disiplin, dan paling teratur di antara penghuni kos, sering jadi yang paling benar. Nganapi maksud? Silina yang bambe. Selanjutnya, Nur Wahda Umar berperan sebagai Maya. Karakternya anak kos yang berlagak influencer, suka update, kadang gampang kebawa emosi. Anak baru itu DP aura kayak film horor begitu. Selanjutnya, Presilia Putri Holopi berperan sebagai Tari. Karakternya lebay, gampang panik, suka melebihkan masalah, dan kadang memprovokasi. Astaga, ini nih kayak reality show, tiap hari barimu tapi DP rating tinggi di hatiku. Selanjutnya, Laura Englisna Masambe berperan sebagai Ayu. Karakternya ceria, selalu bawa energi positif. Halo Lina, selamat datang. Baru benturan di sini. Selanjutnya, Rislawati Jibu berperan sebagai Lina. Karakternya anak baru di kos, pendiam, polos, dan sering disalahpahami. Saya Lina, mulai hari ini saya pindah di kos ini. Selanjutnya, Ismi Meilani Paudi berperan sebagai Ibu Raya. Karakternya ibu kos, bijak, tapi juga kadang bingung menghadapi tingkah absurd para anak kosnya. Ribut apa malam-malam begini? Selanjutnya, Merlina Limonu berperan sebagai Salsa. Karakternya santai, suka ngopi, cuek, tapi perhatian sama teman-teman. Ya ampun, itu cuma jelas kan bisa saja dapat bawa ke dapur tanpa sadar, jangan sampai dua orang. Marilah kita saksikan penampilan dari kelompok 2 yang berjudul Penghuni Baru. Selamat menyaksikan. Adegan 1. Suasana kos pagi hari. Ruang tengah kos, Salsa sibuk menyeduh kopi, Bima main gitar, Maya sibuk selfie, Rani lipat baju, Tari tidur-tiduran, suasana ramai tapi santai. Weh, siapa yang mau taruh piring kotor bekas milisi? Lebih bau sama dengan tong sampah. Jangan salah kita ya, kita tidak pernah ke dapur. Itu pun kasana cuma mau buat ais ketik, bukan mau masak. So itu, jangan jadi anak kos kalau definisinya cuma jadi influencer. Astaga, ini nih kayak reality show, tiap hari baribu tapi DP rating tinggi di hatiku. Banyak sekali. Itu sih bukan makan, tapi terlalu pesan instan. Saya Lina, mulai hari ini saya pindah di kos ini. Jauh akan pilih rumah bagiku. Halo Lina,
selamat datang. Mari udah terus sini. Buraya masuk membawa belanjaan. Kalian jangan ribut-ribut. Ini Lina penghuni baru. Tolong diterima baik-baik. Di kos ini ada 3 aturan utama. Jangan baku rampas galon, jangan ribut-ribut malah, jangan bawa pulang curian. Kemarin ada yang bawa lahiran di bawah meja makan. Semua ketawa. Lina ikut tersenyum canggung. Adegan 2, masalah muncul, rangkaian barang hilang di kos. Malam hari, Rijal mondar-mandir di ruang tengah, wajah kesal. Boleh kita pegang kisah sih mana? Perasaan tadi sore kita taruh di meja. Kenapa so hilang? Waduh, bye-bye anak baru itu lagi. Biasanya orang baru itu tidak tahu aturan. Tadi Lia, tadi Lina duduk dekat meja itu. Mana bermaksud? Lina yang mambe. Kita tidak bilang begitu. Tapi, biasanya kan. Semua melirik ke Lina. Lina menunduk. Saya tidak ambil. Saya punya gelas sendiri. Bu, alasan poli itu? Ya ampun, itu cuma gelas kan bisa saja ada bawa ke dapur tanpa sadar, jangan sahabat dua orang. Betul. Kalau tidak ada bukti jangan bercerita. Saya tidak terus salah. Buraya masuk, heran melihat keributan. Ribut apa malam-malam begini? Bu, gelas dirinya hilang. Betul Ibu, dari awal Tina ini memang mencurigakan. Beberapa hari kemudian, sore, Rani panik di depan kamar. Wei, kita sandal jepit di mana? Perasaan tadi kita taruh di sana. Waduh, bye-bye Tina lagi. Yo aku, daripada barang hilang, selalu ada dirinya di situ. Lina gelisah. Saya tidak mau pakai sandal sama-sama, sumpah. Aduh, tiap ada barang yang hilang, yang pejabat selalu tidak tahu, makin aneh kan? Yuk, Rani, coba cek di kamar, siapa tahu Rana bawa ke kamar. Iya, yang bikinnya. Jangan orang jadi swasta. Ini man telepon. Si santai jam setengah. Malam hari berikutnya, Maya membuka lemari dapur lalu berteriak. Aduh, kita perlu ditaruh tinggal sapakal. Tadi pagi masih utuh. Fiksi, ada orang bapak curi dalam kos ini baik-baik di Napoli. Weh, jangan batu sembarang begitu. Tapi memang aneh sih, anggur barang baru jaga hilang. Mata semua langsung ke Lina lagi. Saya tidak ambil untuk kamu. Saya punya stok sendiri di kamar. Bo, alasan poli. Kalau alasan terus, kamu juga belum begitu kalau dapat tahu. Siang hari, hujan deras. Buraya panik di ruang depan. Siang hari, hujan deras. Buraya panik di ruang depan. Nah, kayu saya mana? Biasanya saya simpan di dekat pintu, sekarang sudah ada. Waduh, baik-baik di Napoli lagi. Iya, kita pernah belajar dia ke kamari dekat pintu waktu itu. Tapi masa sih kayu molo? Dia bisa jadi Rani dari galas, sandal, roti sekarang kayu menjadi orang sejelas. Lina makin bingung, wajahnya pucat. Saya tidak ambil payung ibu. Itu alasan serius ya. Ibu jangan percaya cerita-cerita, bisa saja payung ibu cuma tak tukar dan tetangga punya. Ya ibu, pelajaran sama-sama. Tapi ini mau jadi masalah besar kalau memang betul. Malam
hari berikutnya, Rijal panik di ruang tengah makin marah. Woi, kita pecah laptop polisi mana? Perasaan terus kita taruh di meja. Kenapa so hilang? Nah, benar kan kita berpiling dari galas, sandal, roti, paling sekarang secas. Tadi kita lihat di Lina ada bawa di dekat meja. Kenapa maksud tidak boleh Bambe? Kita tidak berbuat begitu, tapi aku tak pas-pas. Semua melirik ke Lina. Lina menunduk hampir menangis. Saya begitu cas. Saya juga baca sendiri. Alasan terus. Buraya masuk, heran melihat semua ribut. Ini apa lagi rame-rame? Tas Rijal hilang. Orang curiga di Lina lagi yang ambil. Betul Ibu, dari awal dia ini memang mencurigakan sekali. Jangan sampai percaya, siapa tahu tas Rijal cuma tertenang ke bawah meja. Betul Ibu, terjadi seperti ini. Adegan 3, kebenaran terungkap. Siang hari, semua penghuni kos kumpul di ruang tengah. Suasana makin tegang. Buraya sudah terlihat pusing. Saya capek tiap hari dengan kalian ribut soal barang hilang. Kalau begini terus, kos ini bisa jadi perang dunia. Tapi Ibu, jelas-jelas tiap ada barang yang hilang selalu ada Lina di sebelah situ. Iya Ibu, saya baru kali lihat Lina kesana kembali di situ. Tidak salah tuh saya curiga. Lina menunduk. Wajahnya makin pucat. Salsa dan Ayu gelisah. Kamu sadar yang paling batu itu siapa? Betul, kayak selalu ada sekitar barang-barang yang hilang. Aneh kan? Iya, coba kasih putar balik. Jelas-jelas Lina yang mencurigakan. Tiba-tiba Rani berlari dari dapur bawa Charles. Ini kita dapat di Rizal Pecas di dekat kulkas. Ternyata Tante Nata bawa dengan tablet dan cucian. Oh, Mas Allah. Tadi dari tadi cuma sampai situ. Salsa langsung membuka lemari dekat meja makan. Ini roti yang mau bilang ada tampilan paling atas. Ada yang nggak punya tadi nih? Ini ada sendiri. Iya, sudah perlu taruh di sini. Ayu menemukan sandal jepit di bawah kasur bersama bantal kecil. Nah, ini sandal merahnya ada. Maka sedang ke bawah kasur. Astaga, ternyata buku kita yang ceroboh. Buraya menunduk, lalu menemukan payungnya terselip di balik pintu. Ya Allah, payung saya juga ternyata terselip di belakang pintu, bukan diambil orang. Dek. Suasana jadi hening, semua saling pandang. Maya wajahnya pucat, bingung harus bagaimana. Ayah, kenapa kita ada awal sama Lina? Kita cuma marah dengan Lina karena dia anak baru. Kita takut dia tidak cocok tinggal di sini. Jadi kita sengaja bawa kompor Noni biar Noni sama curiga. Kita minta maaf, kita salah. Kari melongo, kaget. Lina hampir menangis, suaranya bergetar. Saya sudah bilang dari awal, saya tidak ambil apa-apa. Tapi kenapa selalu dituduh terus? Iya, saya paling salah. Saya selalu percaya dengan hubungan itu. Maaf, Wak. Itu kalau ada barang hilang, kita lempar dulu jangan sampai dulu orang. Buraya menghela napas, lalu tersenyum tipis. Nah, sekarang terbuktikan masalah ini cuma karena barang-barang ceroboh tak selip sana sini. Terus kesepian tidak benar. Lain kali kalau ada barang hilang, dicek baik-baik sebelum tuduh. Adegan 4, Lina siap pergi. Pagi hari, kamar Lina sedang melipat baju dan memasukkannya ke koper. Suasana buram. Rani masuk buru-buru, wajah panik. Lina, kamu aku belum mau pergi. Jangan
dan Tari muncul di pintu, lalu masuk dengan wajah bersalah. Lina berhenti sebentar, menatap mereka, lalu kembali melipat baju. Bima masuk sambil bawa gitar, Rijal pun ikut menyusul. Karena Pipi, kursi tidak pernah kosong. Dia tidak bisa bayangkan memperbawakan tanpa Nana. Saya bantu salah. Saya selalu bantu pengangkatan sama sekali. Kita bisa saja kembali mandiri. Dan sama Pak. Salsa masuk dengan wajah cemas, bawa 2 cangkir kopi panas. Ayu maju menatap Lina tenang, tapi suaranya tegas. Lina berhenti melipat baju, tangannya gemetar, air matanya jatuh. Suasana hening, semua menunduk, lalu satu persatu maju mendekat. Lina tertegun, Buraya masuk dengan langkah tegas, menatap semuanya. Nah, orang memang anak-anak ribut, tapi lihat sekarang terus sudah lancar. Kamu jangan berdiri, kamu keluar kampus ini, tanpa kamu pastinya tidak akan lengkap. Lina menutup koper pelan-pelan. Semua menahan napas, wajah tegang. Ia menghela napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. Semua langsung bersorak lega. Rani memeluk Lina, Salsa menyerahkan kopi padanya. Maya dan Tari ikut memeluk. Rijal menepuk pundak Lina. Ayu tersenyum puas. Bima tersenyum. Lina tersenyum untuk pertama kalinya. Suasana kos kembali ramai, tapi kali ini dengan rasa kebersamaan yang baru. Adegan 5. Epilog super heboh, ending komedi, haru, dan foto bersama. Malam hari, ruang tengah kos. Rani keluar kamar sambil membawa 1 kaos kaki. Astaga, kita pakai kaos kaki yang sablon, padahal tadi baru kita jemur. Aduh, misteri baru muncul ulang. Dulu makanan, cas, sekarang kaos kaki. Ini kok satu rumah hantu ya? Rumah hantu vibes, tapi aesthetic buat story.
kaos kaki. Rijal, kau ternape kapal, siapa juga suka kaos kaki busuk. Lina menunduk cemas. Semua menatap. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Bima muncul dengan kaos kaki yang dipakai di tangan kayak sarung tinju, plus ember di kepala kayak helm. Perkenalkan aku. Bima. Bima, itu kita pakai kaos kaki. Ladies and gentlemen, ini kamu hadir ke tinju paling absurd abad ini. Minggu ini bakal kita sampai di ruang kejutan tidak praktis. Di sudut kanan, Bima dengan helm kebanggaannya, rekor nominal 99 kalah lawan bawa prospek sendiri. DP juru sukses tapi pengen kita pedok tahun duluan. Bima makin heboh. Dia ambil gayung buat jadi mikrofon. Teriak keras. Saudara-saudara, aku tanda siapa saja untuk melawan aku. Jurus baru siap menunjukkan. Gayung Amerika. Kamu jangan-jangan Bima. Kita PHP sama jatuh ini. Kalau jatuh lumayan jadi sponsor drama baru. Sudah Bima, itu buat kaki bukan buat separi. Tidak lagi, aku juga punya jurus cadangan. Sapu-sapu nafas. Bima ambil sapu, pose ala kungfu. Semua ketawa ngakak. Muraya kaget masuk. Kaget lihat Bima pakai ember di kepala, sapu di tangan, dan gaya tinju. Namanya Bima kamu ini mau jadi petinju atau tukang bersih-bersih? Mungkin dua-duanya ibu, petinju part-time, gue full-time. Cuma bos orang nggak pernah satu cerita. Lina akhirnya ketawa. Suasana cair, semua tepuk tangan sambil ketawa lihat Bima heboh. Dasar anak-anak kos, tiap hari ada saja gila-gilanya. Kalau begini udah jadi marah malah kayak nonton acara komedi. Bima terakhir pose dengan ember dan sapu, lalu pura-pura pingsan dramatis. Semua terbahak, suasana berubah menjadi hangat. Bima kenapa? Ya ampun, Bima. Tahu padahal tadi kita paling setengah mati. Iya, sumpah kalau ada lomba absurd, Bima pasti juara. Lina duduk di pojok tersenyum lega. Kali ini tidak ada yang menuduhnya. Semua menoleh ke Lina, suasana menjadi tenang. Lina, maaf wah, kemarin kita suka bahas gosip yang tidak jelas. Padahal Nana tidak salah sama sekali. Kita juga, kita suka sama lain bikin makin panas. Muraya maju menepuk bahu Lina. Lihat kan, semua sudah sadar. Kamu bagian penting dari kos ini. Jangan pernah merasa sendirian. Lina menahan air mata lalu tersenyum. Semua bersorak senang. Rani langsung peluk Lina, disusul Salsa, Ayu, Maya, Tari, dan Rijal. Bima ikutan peluk sambil masih pakai ember di kepala. Ya sudah, biarpun kos ini penuh drama, tetap saja jadi keluarga. Setuju? Bima tiba-tiba teriak heboh. Dan mulai hari ini, kos ini milik juara bertahan. Bima si petinju kaos kaki.
Semua langsung melempar bantal ke arah Lina. Lina sambil ketawa, matanya berkaca-kaca. Dasar kalian. Suasana jadi hangat, semua tersenyum saling merangkul. Maya cepat-cepat ambil tripod kecil dari kamarnya, pasang HP. Semua berdesakan di ruang tengah. Bima tetap dengan ember di kepala dan kaos kaki di tangan, bikin pose konyol. Pas kamera menyala, semua tertawa lepas. Oke semuanya, senyum. 1, 2, 3. Lampu perlahan meredup. Hidup di kos bukan hanya tentang soal berbagi, tapi juga saling percaya, saling memahami, dan saling menerima perbedaan, dan membangun layaknya kebersamaan keluarga. Dalam suka maupun duka, tawa maupun air mata, kebahagiaan dan kekompakan membuat hidup terasa lebih tenang dan bahagia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.